warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Terdengar, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara webinar Ngobrol Santai bareng Evika dengan tema Smart Spice in Pandemic COVID. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi wa nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman semuanya di sini, perkenalkan saya sebagai MC sekaligus moderator akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyapa dulu para pemateri pada kesempatan kali ini ya. Di sini ada Bapak Barka Satya. Selamat malam Bapak Barka. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Senang bisa join lagi ya. Iya, beliau merupakan dosen dari Teknik Informatika. Gitu. Di sini beliau akan menjadi narasumber kita yang pertama. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini dulu ya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah materi, acara yang ketiga adalah ngobrol santai bareng FIK, dan acara yang terakhir, acara yang keempat adalah Q&A, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk memulai lancarnya jalannya acara ini, mari kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Doa selesai. Baiklah, masuk ke acara yang kedua adalah ngobrol bareng santai bareng FIK. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sebenarnya Smart Spice. Jadi, dalam pandemi saat ini, banyak sekali hampir semua kegiatan itu dirubah dari yang manual menjadi teknologi. Nah, di sini perlu adanya pelayanan yang cerdas dalam menanggapi. Yaitu ada Bapak Barka Satya selaku pembicara pertama. Untuk waktunya kami sampaikan kepada Bapak Barka. Sebelum itu, saya mau membacakan dulu SOP pada kesempatan kali ini, supaya teman-teman bisa mengikuti acara dengan baik, gitu ya. Yang pertama, peserta wajib memasuki acara pada kesempatan kali ini dan mengikuti acara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Apabila ada peserta yang open mic, maka akan di-mute oleh server, dan apabila masih open mic juga atau mengganggu jalannya acara, maka akan dikeluarkan dari forum. Kemudian nanti akan ada sesi presensi. Nah, di sesi ini nanti teman-teman bisa presensi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, di sini nanti akan kami berikan sertifikat. Namun peserta harus presensi terlebih dahulu supaya terdata yang untuk pengambilan sertifikatnya seperti itu. Kemudian peserta harus mengikuti jalannya acara dengan baik. Dan yang terakhir adalah peserta diharapkan nanti untuk aktif ya, untuk aktif bertanya dengan para pemateri saat Q&A. Dan kalau ada yang ingin bertanya, di mic-nya tolong dimatikan dulu atau boleh nanti setelah moderator perkenankan untuk menyampaikan pertanyaannya, nanti baru boleh open mic seperti itu. Baiklah, langsung saja. Ini dia pembicara kita yang pertama, Bapak Barka Satya selaku dosen dari D3 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kepada Bapak Barka Satya, saya silahkan waktunya. Ya, terima kasih Mbak Nur. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ya baik dari Universitas Amikom atau di luar Amikom, dan relasi-relasi dari para pengurus Desa Wedomartani yang saya hormati. Ya, selamat malam dan Ibu Sri Ngudi Wahyuni selaku Sekretaris Prodi Manajemen Informatika, Bapak Doni Arius sebagai Sekretaris Prodi
dari S1 Teknik Komputer. Karena kan mudah-mudahan saya berharap malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti itu. Baik, dan pembicara yang saya hormati Mas Wahid, ya, Muhammad Wahid, dan Bapak Bapak Ahid, ya Bapak Ahid, ya, saya hormati. Saya share screen aja ya. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Masih belum, Pak. Oke. Bentar. Oke, sekarang sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, saya full screen ya. Mudah-mudahan ini lancar koneksinya malam ini. Seperti biasa kalau kita sudah berbicara masalah teknologi ya, teknologi itu ya nggak ada habisnya ya. Kalau berbicara masalah komputer itu udah sebanding dengan ilmu kedokteran. Semakin canggih dari sebuah teknologi ya, penyakit juga makin canggih ya. Makanya antara kedokteran dan informatika itu ya saling berkaitan erat ya, intinya gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Barka Satya, saya dari Prodi D3 Teknik Informatika Universitas Amikom. Nah, di sini saya ngasih profil sedikit Mas Muhammad Wahid Nuryadi ya, ini ada staf sekretaris Desa Wendo Martani ya, seperti itu. Beliau ini sebetulnya teman ya, teman main. Kebetulan kita punya hobi yang sama, bersepeda dan sebagainya. Jadi ya secara tidak sengaja dulunya itu pernah bertemu di Kelurahan Wendo Martani. Begitu ngobrol-ngobrol ternyata beliau alumni dari D3 Teknik Informatika ya. Nanti lebih detailnya seperti apa nanti bisa ditanyakan ke beliau pada saat beliau mengisi materi. Dan pada saat ngobrol-ngobrol, Mas Wahid, ayo kita pikirin ngobrol santai bareng FIK. Betulan di sini juga ada mahasiswa aktif dari D3 TI ya, mungkin bisa sharing knowledge ya terkait dengan pengetahuan ya di lapangan ya dan sebagainya. Ya ini juga nanti bisa saling berkolaborasi lah seperti itu. Dan ini juga ada Pak Ahid Tain Mubarok ya, ini juga pada saat ngobrol-ngobrol beliau juga merekomendasikan Pak Ahid sebagai kepala urusan perencanaan Desa Wendo Martani ya. Selamat datang Pak Ahid juga ya, seperti itu. Ya, kita langsung saja ya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras dari Prodi S1 Teknik Komputer Universitas Amikom ya, dari teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan Manajemen Informatika dari HIMSI, dan dari teman-teman rekan-rekan panitia dari Himaditi atau perwakilan dari D3 Teknik Informatika yang sudah mensukseskan acara di malam hari ini ya, saya ucapkan terima kasih ya. Intinya adalah di sini kita mau sharing-sharing ilmu ya. Saya juga sharing-sharing tentang apa sih yang menjadi tren teknologi, apalagi yang berkaitan dengan smart service ya. Kalau sudah berbicara smart service itu pasti orang berbicara dengan smart city ya, smart city. Nah, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah hari ini, malam ini kita tidak ada konflik of interest ya. Saya mendeklarasikan bahwa tidak ada kepentingan apapun
dalam rangka dalam hari ini ya kita sharing materi saja ya, sharing materi terkait dengan apa sih smart service yang sebetulnya ya, kalau kita lihat ya di sini adalah smart service, smart cities itu ya kita lihat adalah ini adalah multidisiplin ilmu ya, multidisiplin ilmu yang semua harus berkolaborasi bersama ya, berkolaborasi bersama ya, intinya gimana caranya memanfaatkan semua resource secara berkesinambungan dan ini secara kontinu. Jadi kalau udah berbicara masalah smart city, smart service itu adalah service yang terus-menerus dilakukan secara kontinu, ya seperti itu. Nah akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, orang mulai berpikir dengan adanya COVID ini semuanya udah melek teknologi ya. Semuanya udah melek teknologi, semuanya juga berpikir ke depan, semua juga berpikir bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi akibat pandemi ini. Ibaratnya kita tidak berbicara masalah siapa yang kaya, siapa yang menang dan sebagainya, tapi yang kita bicarakan adalah siapa yang bisa survive dengan keadaan yang sekarang. Nah, pada saat survive itu ya kita butuh yang namanya smart teknologi, kita butuh namanya good governance, kita butuh yang namanya institusi yang membackup, kita butuh yang namanya saling gotong royong bekerja sama, ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, ini saya ambil dari penelitian di tahun 2020 ya. Jadi sekarang orang sudah berbicara masalah ya penerapan dari high teknologi ya. High teknologi misalnya contoh kita bisa lihat sendiri ya, awal orang bertatap muka itu ya sudah sering ya, misalnya guru ke siswa ya, dosen ke mahasiswa bertatap muka menjelaskan itu ya sudah menjadi sebuah rutinitas. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, orang bekerja di belakang layar, di belakang layar. Mau nggak mau akhirnya apa? Kondisi ini memaksa semua harus melakukan yang namanya pembatasan dari kegiatan sosial. Ya, seperti itu, PSBB dan sebagainya. PSBB dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang berpikir nih, yang tadinya gagap semua terkait dengan teknologi ya. Jadi yang biasa bertatap muka, ngobrol face to face, sekarang harus dipaksa berada di belakang layar. Dan akhirnya dari paksaan ini terjadilah sebuah kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal ya, new normal. Kita bisa bayangkan sekarang malam ini kita pakai Google Meet ya. Semua penyedia dari video conference itu berlomba-lomba melakukan sebuah service ya, seperti itu. Contoh yang paling dominan yang dipakai adalah Zoom ya. Zoom itu paling mayoritas yang dipakai. Itu Zoom itu dibuat tahun 2011. Nah, pada saat di pandemi ini semua memakai Zoom. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengalami lonjakan pendapatan yang sangat luar biasa. 66 triliun pendapatan dari Zoom. Ya, seperti itu. Apalagi dengan ditambah, makanya sekarang orang berlomba-lomba mengasih servis ya, apalagi Google Meet dan sebagainya. Semua berlomba-lomba. Penyedia-penyedia video conference itu pasti mempunyai plus minus dari servisnya ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan computing teknologi, digital data bermain terus optimize dari sebuah paket data dan sebagainya. Akhirnya apa? Semua akhirnya akan mengalami perang tarik. Dan saya tetap
yakin di kemudian hari yang namanya akses internet itu sudah menjadi hak asasi setiap manusia nantinya ya. Otomatis apa? Semakin ke sini nanti internet itu akan semakin mudah, infrastrukturnya semakin baik dan sebagainya. Kita harapannya seperti itu. Akhirnya apa? Smart city yang kita harapkan itu nanti akan terwujud dan semua akan terlayani dengan baik ya, gitu. Nah, di sini ya, ini ya yang sedang hangat dibicarakan ya. Jadi misalnya kita melihat bahwa dari articulation dari smart city konsep ini kita melihat satu, dia muncul ada sebenarnya smart city. Smart city itu ya terdiri dari beberapa pilar, dimension dan domain ya. Yang semuanya itu adalah ujung-ujungnya adalah dia akan menerapkan sebuah service yang dimana service itu ya untuk masyarakat, intinya kan seperti itu ya, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di halaman gambar kedua itu adalah bisa kita lihat di sini pengembangan dari sebuah smart city. Ya, saya akan berbicara masalah di sini teori. Nanti untuk masalah implementasinya nanti Mas Wahid dan Pak Ahid jauh lebih expert nantinya ya. Nah, di sini smart city ya terdiri dari dimension ya, otomatis apa yang terjadi? Dia akan membutuhkan people yang mengerti tentang bagaimana penerapan dan tingkat pendidikan dan bagaimana masyarakat itu dipaksa untuk belajar IT dan akhirnya semua paham tentang IT ya, seperti itu. Terus yang kedua, penguatan dari sisi ekonomi. Kita lihat misalnya dari smart city ini semua sudah melek ke teknologi. Kita lihat sekarang peluangnya sangat besar sekali ya. Kita lihat misalnya orang berpikir, wah pandemi ini ada yang bisa mengambil sebuah ide kreatif dari pandemi ini. Artinya apa? Peluang dari rekan-rekan yang ada di informatika itu sangat tinggi. Karena apa? Sekarang orang sudah berlomba-lomba untuk mendigitalkan sebuah produk, ya seperti itu. Produk, baik itu dari produk keseharian dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang mulai membuat digital tuh karena apa? Itu pengaruh dari social distance itu sendiri, ya seperti itu. Governance seperti itu. Governance ya terkait dengan aturan-aturan yang misalnya yang pro kepada masyarakat, yang memudahkan masyarakat dan sebagainya. Ini juga nanti akan muncul lagi hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang semuanya membuat tenang dari masyarakat. Terus mobility ya, misalnya kita bisa mengakses dimanapun, kapanpun misalnya ya. Orang sekarang kalau udah berbicara rapat tidak akan lagi dengan kondisi sekarang akan cari ruangan dan sebagainya. Misalnya dengan modal smartphone saja orang sudah bisa rapat di mana-mana ya, online di mana-mana dan sebagainya. Terus environment, lingkungan sekitar juga sangat mendukung baik dari infrastruktur dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya adalah living ya. Living ya itu tadi kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat dari smart city dimension yang saya bilang tadi. Inilah yang secara singkat yang saya sudah jelaskan. Jadi memang sekali lagi orang akan berbicara dengan adanya smart city, smart service, otomatis apa akan muncul penekanan ekonomi yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Adaptasi di awal, gesekan sana sini itu sudah biasa, tapi saya sangat yakin misalnya dengan adanya pembiasaan yang secara rutin, saya yakin semuanya akan
sedikit demi sedikit terbiasa seperti itu ya, seperti itu. Nah terus kita lihat dari smart city domain ya, kita lihat di sini ya, smart city juga dibagi dari domain ya. Misalnya satu, apa yang harus ditopang? Satu adalah jelas ya, namanya dia building itu ya infrastruktur, pasti ya infrastruktur ya. Kita bisa lihat sekarang pemerintah juga sangat mendukung ya pembangunan infrastruktur, pembangunan dari sarana-sarana yang berkaitan untuk pembelajaran masyarakat, semua ditingkatkan dan sebagainya. Energi ya bisa kita lihat misalnya peningkatan dari kapasitas dari sumber daya alam, listrik dan sebagainya. Education yang pasti seperti itu ya, kita bisa ngelihat dengan adanya pandemi ini orang sudah mulai dari pendidikan itu dikarenakan dengan adanya pandemi ini kuliah online, otomatis ada banyak pengurangan biaya yang sebetulnya itu menjadi sesuatu hal yang positif bagi kita, bagi mahasiswa, bagi para dosen juga. Kenapa? Yaitu tadi orang tidak akan pernah berpikir lagi misalnya dia kuliah di Prodi X. Prodi X itu udah jaminan dia akan establish untuk long term, nggak bisa lagi seperti itu. Atau misalnya kalau kita mau kuliah ke kedokteran, kita tidak akan berpikir secara profit, tapi orang akan berpikir kuliah kedokteran itu akan impact-nya adalah akan menolong orang. Otomatis nantinya saya sangat yakin nanti banyak sekolah dan perguruan tinggi nanti akan turun ya, akan turun biaya dan sebagainya. Otomatis masyarakat pun bisa mengenyam pendidikan yang layak. Governance juga sama, environment juga sama, mobility juga sama, kesehatan juga sama ya. Kesehatan misalnya, kesehatan kita lihat dengan adanya orang bekerja work from home dan sebagainya, otomatis ya kesehatan masyarakat pun ya bisa terjaga ya, seperti itu. Waste, terus safety and security juga sama ya, water juga sama ya. Ini juga harus dipikirkan bersama bahwa ya inilah yang kita butuhkan di masa-masa sekarang ini ya, seperti ini ya. Nah, ini yang saya jelaskan sekilas bahwa ini semuanya kita butuhkan untuk saat-saat sekarang ya, seperti itu. Misalnya kita juga butuh yang namanya planning dari apa yang kita sudah rencanakan dari teman dan sebagainya. Mungkin awalnya yang tadinya keterpaksaan yang semua pada gagap atau akhirnya semua udah bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Nah, ini juga saya ambil dari penelitian terbaru ya. Jadi di sini juga ada 4 karakteristik dari smart city yang diharapkan. Yang satu misalnya configuration optimization ya. Jadi yang di sini kita lihat bahwa mudah-mudahan dengan smart city ini ya tadi konfigurasi optimasi dari pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan big data, terutama berkaitan dengan ID unik dari masyarakat. Nanti orang sudah mulai berpikir satu ID itu untuk bisa mencakup birokrasi semuanya ya, seperti itu. Terus berorientasi kepada masyarakat, kepentingan masyarakat atau people oriented ya, seperti itu. Dan information quotient ya. Jadi dia juga berfungsi sebagai menambah informasi dan memuat bahwa apa yang kita share ke masyarakat ini adalah dia
ujung-ujungnya apa? Pelayanan dari sebuah services. Jadi peningkatan juga services ya seperti itu. Nah, ini apalagi misalnya orang sudah mulai mengembangkan loh ya dari face recognition system ya seperti itu. Jadi sekarang orang sudah mulai ya, apalagi misalnya dengan kondisi sekarang ya, kondisi sekarang orang sudah berbicara masalah cloud itu ya kita bisa lihat ya untuk pelayanan publik sekarang itu orang sudah pakai scan detection face ya. Orang dari situ saja orang sudah tahu nih, oh ini misalnya pada saat di kerumunan ini ibaratnya kadar panasnya tinggi atau enggak ya, orang sudah mulai mengembangkan ini ya. Jadi ini disebut dengan smart intelligence ya, seperti itu, smart intelligence atau face recognition system ya, seperti itu. Apalagi misalnya kalau misalnya kita sudah mulai new normal, udah berlaku normal nanti ya, ini saya yakin juga akan diberlakukan di seluruh dunia. Mau nggak mau itu tadi ya teman-teman ya, rekan-rekan, bahwa ini artinya adalah sebuah teknologi masa depan ya. Jadi yang bisa intinya kepada peningkatan dari pelayanan ke masyarakat ya, seperti itu. Apalagi masyarakat yang di pedesaan dan sebagainya. Sepertinya nanti arahan kita akan seperti ini. Ini adalah isu dan sudah dimulai dikembangkan di tahun 2020. Jadi agak ada percepatan ya, dengan sebetulnya masalah seperti ini kan akan mulai 5 tahun yang akan datang. Tapi dengan adanya pandemi ini sepertinya dipercepat ya, seperti itu. Nah, ini ya jadi sekilas, dan ini adalah harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan dari pemanfaatan dari smart service ini ya, artinya pemanfaatan teknologi tepat guna di public service, terutama pelayanan ke masyarakat, itu kan akan banyak sekali peningkatan ya. Peningkatannya seperti apa ya? Ada 3, misalnya ada technical advantage ya, misalnya orang sekarang tidak akan pernah berpikir lulusan dari mana, dari kampus apa dan sebagainya, tapi sekarang orang sudah mulai berpikir pada saat Anda misalnya apply sebuah skill Anda ke sebuah perusahaan, ditanya Anda bisanya apa, seperti itu ya. Jadi kita sudah mulai sedikit demi sedikit melupakan ya, misalnya asal perguruan tinggi, yang sekarang yang bermain adalah skill ya, seperti itu. Terus ya harapannya adalah social benefit ya. Social benefit itu ya intinya kita lihat masyarakat sudah mulai melek ke pendidikan, sudah mulai memperhatikan yang namanya kesehatan dan sebagainya. Kita lihat kebiasaan-kebiasaan baik di masyarakat itu ya, saya sangat yakin, misalnya kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan menjaga jarak, kebiasaan misalnya hal-hal lain itu sebetulnya akan meningkatkan social benefit, ujung-ujungnya seperti itu, dan tingkat kesehatan masyarakat pun akan tinggi ya, dan ujung-ujungnya adalah dampak dari penguatan ekonomi masyarakat, apalagi misalnya masyarakat di daerah Sleman ini, begitu. Nah, itu ya, ini hanya penjelasan saja yang secara tulisan, tapi dari sisi saya jelaskan ya sudah masuk sebetulnya ya. Nah, mungkin itu sedikit paparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Nur untuk mulai ke sesi 2, dan kita akan mulai sesi sharing-sharing nantinya. Mungkin dari sisi saya kan berkaitan dengan teori pendidikan, tapi implementasi di lapangan mungkin Mas Ahid dan Mas Wahid jauh lebih expert dari ini. Nah, mungkin ada hubungannya, nanti kita bisa kolaborasi nantinya. Ya,
Mungkin itu Mbak Nur, saya kembalikan lagi ke Mbak Nur selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Barka atas materi yang telah disampaikan. Tadi sudah sangat jelas ya. Sekarang kita akan ngobrol bareng sama Bapak Ahid Istain Mubarok, SPD. Kepada Bapak Ahid, saya sapa dulu. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baiklah, di sini sudah ada Bapak Ahid. Kita akan meminta penjelasan nih. Kan Bapak itu mungkin lebih ke lapangannya seperti itu ya. Nah, di sini mungkin bisa sharing Pak sama kita pengalaman Bapak bagaimana melakukan smart service seperti itu ya Pak. Baiklah, kepada waktunya, kepada Bapak Ahid Istain, saya silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam yang terhormat Pak Barkah, Pak dosen yang saya hormati, Ibu atau Mbak ya ini moderator yang saya hormati. Mungkin langsung saja ya terkait dengan smart teknologi, smart city yang tadi telah disampaikan, sangat baik sekali, bagus sekali apabila nanti bisa diterapkan di lini-lini pemerintah maupun di masyarakat. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi disampaikan bahwa di pemerintah desa pada khususnya itu dalam kondisi COVID seperti ini sangat berpengaruh. Tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang telah dirancang, direncanakan oleh desa menjadi sangat terhambat. Jadi dalam hal ini beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh desa, mungkin sama seperti kampus, seperti kantor yang lain. Salah satunya adalah mengurangi kegiatan-kegiatan pertemuan secara langsung. Atau kita, ya seperti yang kita laksanakan saat ini, kita biasa menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau mungkin menggunakan WhatsApp. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak, kita sering menggunakan Zoom Meeting, baik itu lintas instansi maupun dari pemerintah desa kepada lembaga atau kepada masyarakat. Untuk tingkat koordinasi di tingkat kantor, kita juga bisa memanfaatkan atau kadang memanfaatkan WhatsApp. Nanti kita melalui video call dengan WhatsApp, karena saat ini WhatsApp kan juga sudah bisa mendukung untuk 8 orang tidak salah. Jadi kita manfaatkan itu untuk mengefektif dan efisiensi waktu dan juga anggaran, namun tidak mengurangi substansi yang perlu dibahas atau perlu diselesaikan. Kemudian dalam rangka sosialisasi, kita juga selalu memanfaatkan media-media yang dimiliki oleh desa, baik itu berupa Facebook, berupa web, dan di sini kebetulan kita dari rekan-rekan Karang Taruna juga aktif dalam melakukan peliputan. Rekan-rekan mempunyai YouTube channel Wedo Martani TV, mungkin nanti Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian bisa dilihat beberapa kegiatan desa kita manfaatkan, kita expose, kita sosialisasikan melalui kerjasama dengan rekan-rekan Karang Taruna. Jadi secara garis besar mungkin seperti itu, yang jelas kita sama di instansi manapun sama terkait dengan kondisi saat ini, pasti mengurangi kegiatan pertemuan dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Apalagi teknologi yang sudah diciptakan sekarang juga kebanyakan gratis.
kalau kita melakukan pertemuan kita harus mengadakan konsumsi dan lain sebagainya. Kalau kita memanfaatkan fasilitas dari Google, mungkin dari WhatsApp, bisa gratis. Dan anggaran-anggarannya juga bisa dialihkan untuk penanganan dan juga penanggulangan COVID. Selain itu, kita juga baru mencoba, atau mungkin sudah sekitar 1 tahun, 2 tahun, sebelum ada COVID, kita sudah mencoba untuk mengembangkan sistem administrasi kependudukan, walaupun sampai saat ini juga belum selesai karena masalah kependudukan itu sedikit rumit. Jadi kita mempunyai cita-cita agar besok pada saat masyarakat atau warga membutuhkan pelayanan di pemerintah desa pada khususnya, itu agar bisa melalui aplikasi. Jadi tinggal ngetik dari rumah, nanti desa sudah jadi. Nah, itu harapan kami, semoga nanti dalam pengembangan aplikasi itu juga bisa berhasil, dan khususnya tentunya untuk kondisi saat ini hal tersebut sangat bermanfaat nih untuk mengurangi orang keluar rumah, untuk mengurangi orang pergi ke desa. Jadi kurang lebih seperti itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita sambung saja, kita sambung diskusi, atau nanti dari rekan kami, Mas Wahid, bisa menambahkan terkait dengan apa yang dilakukan di desa terkait dengan kondisi dan situasi saat ini. Jadi mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf, waktu saya kembalikan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baiklah, kita langsung saja lanjut pada pemateri ketiga untuk mempersingkat waktu ya, biar diskusi kita semakin Stop ya. Untuk masuk ke pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Wahid Muhammad Nuryadi. Saya sapa dulu ya. Selamat malam, Bapak Wahid. Selamat malam, Bapak Wahid Muhammad Nuryadi. Selamat malam, Mbak. Baik. Sehat ya, Pak? Ya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah, beliau merupakan staf sekretaris dari Desa Widomartani. Iya, Pak? Ya. Baik. Widomartani itu daerah mana, Pak? Widomartani itu terletak di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Gitu. Oh, Sleman. Nah, Sleman. Itu utaranya Amikom gitu. Oh, Utara stadion Maguwoyo Harjo itu lah. Waduh, saya mainnya kurang jauh berarti ya, Pak ya? Jauh ya. Nggak apa-apa, Mbak. Oke, kita langsung aja ya, Pak. Kita ngobrol sharing-sharing nih, Pak, pengalaman Bapak di Smart Service itu bagaimana gitu, Pak. Biar teman-teman juga bisa mengetahui gitu ya, Pak. Kita langsung aja kepada Bapak Wahid Muhammad Nuryadi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman, dan juga tak lupa Pak Barka. Gimana Pak? Sehat Pak? Semoga sehat. Ya. Semoga lain waktu bisa gue lagi Pak. Ya boleh. Mas Wahid dulu angkatan D3T, angkatan tahun berapa ya? Saya tahun 2010. 2010 ya. Kata D3 2010, rekan-rekan ini lulusan D3TI ya, jadi ya kata 2010. Ya monggo Mas Wahid. Baik, mungkin langsung saja terkait dengan Siti tadi terkait dengan COVID-19 ini, pandemi ini, mungkin di pemerintah Kabupaten Sleman juga sudah mencanangkan atau membuat sebuah mungkin aplikasi untuk tanggap darurat bencana lah. Ya, karena ini pandemi COVID ini sudah
gridnya sudah nasional, jadi malah mendunia. Jadi dari BNPB pusat itu sudah menerapkan apa namanya, darurat bencana gitu. Nah, kemudian BPBD Kabupaten Sleman itu membuat atau merilis sebuah aplikasi yang bernama Push-Covid. Itu gunanya untuk setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sleman maupun DIY, kalau ada kejadian-kejadian mungkin ada yang positif, ada yang ODP dan sebagainya, itu bisa untuk laporan kita langsung ke atasan, entah itu di kabupaten maupun di provinsi gitu. Jadi itu untuk mungkin sebuah aplikasi yang nanti itu bisa digunakan di mungkin gadget atau HP atau di web, itu bisa. Nah, selanjutnya untuk informasi-informasi terkait pandemi COVID itu mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Ake tadi, kita selalu kalau ada berita atau pengumuman terkait COVID, kita langsung publikasikan lewat medsos maupun lewat duku-duku setempat ya. Karena di wilayah Desa Wedomartani ini mungkin cukup luas, ada 25 padukuhan dan penduduk itu sekitar hampir 30.000 jiwa. Jadi mungkin di Kabupaten Sleman Desa Wedomartani ini terbesar sendirilah mungkin untuk wilayahnya gitu. Nah, terkait publikasi terkait COVID, mungkin nanti ada berita dari kabupaten, dari dinas kesehatan, dari dinas atau PMD atau Pemkab Sleman itu langsung diturunkan di desa dan kami sikapi, kemudian langsung kami post di sosmed. Jadi itu gunanya biar warga mungkin bisa mengetahui. Contohnya yang akhir-akhir ini adalah bagaimana pedoman untuk cara pernikahan di pandemi COVID. Nah, karena banyak sekali masyarakat yang akhir-akhir ini mengadakan pernikahan. Nah, itu kan harus pakai protokol. Nah, bagaimana caranya kita share di medsos bagaimana rurutan acara-acara atau syarat-syarat untuk mengadakan syukuran atau pernikahan di rumahnya gitu atau di gedung gitu. Jadi itu ada beberapa aturan-aturan. Jadi ya seperti itu, kalau langsung di masyarakat kita harus kalau di pandemi ini kita harus sigap atau langsung melaksanakan dari perintah yang di atas gitu. Mungkin itu dulu Mbak, mungkin nanti ada yang tanya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Wahid. Baiklah, kita dari pemaparan ketiga materi ini kan sudah sangat luar biasa, dari materinya, dari pengalamannya ke lapangan seperti itu ya. Nah, dari sini saya mau tanya sama teman-teman, saya bisa bertanya langsung pada pemateri pada kesempatan kali ini. Monggo, yang mau bertanya, silahkan ya. Bisa lewat chat, bisa lewat open mic, nggak apa-apa. Tapi sebelum nunggu yang bertanya, saya mau nambahkan sedikit, Mas Wahid dan Pak Ahid ya. Ini kan terkait anak-anak kami yang ada yang angkatan 2018 ini kan ada mata kuliah magang ya sekarang. Kami juga kan sebetulnya pingin juga berpartisipasi. Jadi kenapa sih magang itu saya lebih senang
membangun daerah di sekitar Amikom itu kan sifatnya kan ke teknologi juga, intinya kan gitu. Itu kira-kira peluangnya ada apa enggak? Misalnya kan di D3T itu kan ada konsentrasi jaringan, web programming, dan animasi 2D yang terkait. Kita juga pingin sih ibaratnya biar masyarakat bisa dapat akses informasi yang baik, bisa ditopang oleh di backup oleh anak-anak kami. Nah, kira-kira bisa ya, Mas Wahid? Untuk mahasiswa magang itu kebetulan saya yang mengurusi di sini bagian saya. Ya. Dan pada pandemi COVID ini masih ada yang magang istilahnya kayak KKN gitu ya. Ya. Itu bisa. Ada beberapa kampus sudah mungkin ada 15 kelompok sudah masuk di Desa Wedomartani dengan syarat itu mahasiswa itu berdomisili di di Desa Wedomartani atau gimana ya, di domisili di kosnya itu masing-masing. Jadi nanti KKN atau kerjanya itu di wilayah kosnya itu, Pak. Ya, oke. Nah, itu yang saya harapkan itu. Ya. Jadi itu juga sudah ada surat edaran dari Bupati Sleman itu bisa untuk melakukan magang atau KKN di wilayah masing-masing tempat. Ya. Ada kemarin dari warga saya dari yang masih kuliah itu juga melaksanakan KKN di dusun kami di Candi Gebang. Ya. Itu bisa. Itu kelompok maupun individu ya. Ya. Oke. Nah, ini berita bagus nih teman-teman bagi yang mau magang, terutama pemrograman web, karena web, jaringan, dan animasi peluangnya masih banyak ya. Jadi jangan pernah berpikir harus perusahaan besar. Jadi beberapa perguruan tinggi itu kesulitan mencarikan objek magang. Makanya saya rubah polanya. Kita akan memberdayakan ekonomi kerakyatan di sekitar daerah kita masing-masing. Itu jauh lebih powerful ya. Sekarang orang tidak akan pernah berpikir lagi harus ke perusahaan X besar dan sebagainya. Tapi orang akan melihat ke potensi daerah sekarang. Nah, itu peluang tuh sebetulnya ya. Terus satu lagi sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya. Ini kan udah ketakutan dari beberapa masyarakat dan mahasiswa terkait instalasi aplikasi COVID ya, karena merasa terpantau, merasa nanti diawasi dan sebagainya. Nah, itu kalau penjelasan pemerintah daerah gimana tuh? Biar saya juga enak menyampaikan ke teman-teman mahasiswa tuh. Pada takut install itu soalnya. Kalau itu gimana ya? Jadi sebenarnya kalau saya nggak masalah sih, tapi ya itu kebijakan pemerintah tuh, itu yang maksudnya yang seperti apa, Pak? Kan ada instalasi bisa ada kan kayak GPS berjalan, atau jalan di Android dan iOS ya. Tujuannya apa? Untuk memantau masyarakat. Jadi mereka takut misalnya kalau takut kena atau apa dan sebagainya, merasa diawasi. Sebetulnya itu nggak ada masalah ya untuk install aplikasi seperti itu ya, kan ada. Oh, kalau selama ini yang kami tahu, kalau ada orang yang positif itu kayaknya tidak harus menginstal tidak harus disarankan untuk menginstal aplikasi tersebut gitu. Karena setiap orang yang sudah terkena itu kan langsung dipantau dari dinas kesehatan. Jadi selama 10 hari itu dikarantina di asrama haji yang ada di jalan dekat monumen itu. Setelah 10 hari sudah selesai untuk karantina atau isolasi, itu bisa pulang.
Dan di rumah pun nanti karantina selama 4 hari lagi. Biar untuk menyesuaikan dengan warga sekitar gitu. Kan dulu ada berita karantina harus 14 hari. Ya, memang benar. Tapi untuk masa-masa sekarang itu karantina di asrama haji yang sudah melakukan swab dan ternyata kok positif, itu dikarantina di asrama haji selama 10 hari. Dan di sana nanti kita mungkin ada swab itu selama ya kurang lebih 3 kali. Kalau selama swab itu nanti yang mungkin yang kedua, yang ketiga kali sudah negatif, nanti bisa dinyatakan sembuh lah, nanti bisa untuk pulang. Nah, tapi sampainya di rumah nanti tetap karantina dulu lah selama 4 hari lagi gitu. Sampai nanti ada surat sehat dari dinas kesehatan. Jadi tetap dipantau. Tapi kalau untuk aplikasi tadi sepertinya tidak wajib sih, Pak. Oke. Gitu. Baik. Ya, terima kasih ya. Monggo yang lain, silakan mau bertanya. Ayo teman-teman mau bertanya silakan. Ya. Iya, teman-teman kesempatan banget loh ini. Mungkin di sini ada teman-teman dari Karang Taruna juga dan juga teman main-main nih juga. Ya. Karena Mas juga ini membina dari teman-teman di Amikom, ada yang teater Manggar untuk fasilitas di kelurahan dan sebagainya. Jadi kerjasama dengan Amikom ini sudah erat sekali. Ayo rekan-rekan, silakan mau bertanya. Ya, monggo nih teman-teman, ayo. Jangan lewatkan kesempatan. Ini Pak, ada pertanyaan dari Mbak Dinda Dewayani Rohmasari. Kalau mau magang, kontak ke siapa ya Pak? Nah, kalau mau magang nanti kosnya itu di mana dulu? Di wilayah Desa Wedomartani atau di Condong Catur? Nanti kalau misal di Desa Wedomartani, nanti langsung ketemu Bapak Dukuh. Nanti langsung lanjut ke desa ketemu saya. Tapi kalau nanti kosnya itu atau kontrakan itu di wilayah Condong Catur, nanti bisa ketemu di Kelurahan Condong Catur itu. Jadi rurutannya sama sih, karena itu dari Kementerian Dalam Negeri itu sudah ada aturannya. Seperti itu. Jadi di yang domisili masing-masing. Jadi nanti ketemu sama, mungkin tanya-tanya Pak RT dulu, bolehkah untuk magang di situ gitu. Nanti kalau misal dari bawah sudah boleh, nanti langsung dari pihak desa atau kelurahan itu langsung mengiyakan gitu. Ya, informasi yang bagus sekali. Moga rekan-rekan bisa ditindaklanjuti ya. Berapa bulan biasanya magang di Kelurahan Wedomartani? Gimana Pak? Berapa bulan magangnya? Ya kalau rata-rata di sini yang surat sudah masuk proposal itu bulan Juli ini sampai Desember. Desember ya, ada peluang ya Juli sampai Desember ya. Semua tergantung dari mahasiswa yang permintaan mahasiswa itu Pak. Ya, permintaan mahasiswa ya. Ya seperti itu ya, Mbak Dinda. Ini Pak, kalau tidak ngekos di daerah Wedomartani, bagaimana Pak? Kalau untuk persyaratannya bagaimana Pak? Kalau tidak ngekos di daerah Wedomartani, ya nanti coba wilayah yang mau buat magang atau KKN itu di mana. Kalau di wilayah Wedomartani nanti di dusun apa, kemudian nanti langsung bertemu sama dukuh dulu atau RT RW, apakah nanti ketemu Pak RW itu ngobrol apakah boleh dari mahasiswa teman-teman ini bisa untuk magang. Nah kalau bisa nanti langsung membuat proposal, misalnya nanti ada surat dari kampus lah, nanti menyebutkan nama, name siapa ya saja mau magang,
itu individu maupun kelompok, nanti diserahkan di desa gitu. Begitu, Mbak Dinda sudah jelas ya? Atau mau ditanya lagi? Kemudian, monggo nanti Mbak Dinda kalau mau ada yang tanya lagi, boleh di chat lagi ya. Kemudian ini Pak, ada dari Aini Icom 17, izin bertanya, bisa share untuk pemanfaatan smart service technology ini untuk anak muda seperti kita di masa pandemi ini Pak? Monggo ini bisa dijawab oleh siapa nih Pak? Dari 3 pemateri. Harga dulu aja. Ya, gimana pertanyaan Mbak Anu tadi? Ada di chat ya? Oh, saya bacakan Pak. Ya, bisa share untuk pemanfaatan smart service technology untuk anak muda seperti kita di masa pandemi ini Pak? Ya, pemanfaatan smart technology. Jadi gini sekarang rekan-rekan, kalau kita lihat ya, yang saya bilang orang sekarang berlomba-lomba mendigitalkan sebuah bisnis. Kalau berbicara anak muda ya, mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar sekali ya dengan pemanfaatan seperti Instagram yang berkaitan dengan pemanfaatan dari konten dan sebagainya. Sebetulnya itu aja kalau rekan-rekan tekuni, rekan-rekan pelajari algoritmanya, sebetulnya ya itu sebetulnya sudah lebih dari cukup sebetulnya. Ya, seperti itu. Untuk pemanfaatan generasi muda yang berbasis kekinian itu sebetulnya ya. Jadi sekarang misalnya ya, saya juga tadi ya, barusan tadi itu disuruh untuk membenahi atau membantu untuk mendigitalkan beberapa desa. Beberapa desa yang masyarakatnya buta tentang teknologi. Yang mereka bisanya apa? Ya IG, Pak. IG-nya bisa cuma apa? Feed itu kita rubah kembali. Jadi apa? Dengan pola-pola permainan yang sebetulnya bukan pola-pola permainan, pola bisnis digital yang kita bermain di hashtag, bermain di Google Analytics dan sebagainya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah sudah mulai rekan-rekan dari sekarang media sosialnya itu adalah untuk portfolio seperti itu. Itu ya Instagram. Yang kedua apa? TikTok juga bisa seperti itu. TikTok juga bisa, jangan salah ya. Jadi orang juga bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Gitu. Foto dan sebagainya juga bisa. Jadi seperti itu. Ada sesi tersendiri. Misalnya kalau ada rekan-rekan mau itu nanti bisa kita agendakan kembali. Jadi kalau udah berbicara masalah generasi baby boomers seperti Anda ini banyak sekali ya yang bisa kita explore bareng-bareng. Ya, jadi saya. Terima kasih Pak Barka. Kemudian untuk pemateri Bapak Wahid atau Bapak Ahid, ada yang mau menambahkan? Bapak Akid untuk gue baik. Mungkin sama yang sampaikan Pak Barka ya. Kita di aplikasi itu bisa memanfaatkan untuk ya media kita untuk mengeksplor kita untuk mungkin gini. Mungkin ada satu aplikasi mungkin kita juga menggunakan. Nah, di situ kita memanfaatkan aplikasi itu untuk ya tadi yang disampaikan Pak Barka untuk kita kan kalau anak muda itu kan biasanya butuh ketenaran gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa untuk menjual apa yang kita punya, mungkin bisa hobinya, bisa kemampuan kita selama pandemi ini gitu. Mungkin itu sih.
Baik, terima kasih Bapak Wahid. Bagaimana nih Mbak Aini, Aikom sudah jelas kah? Atau masih mau bertanya? Untuk teman-teman ini silakan presensi dulu untuk pengambilan sertifikat ya. Linknya sudah di-share oleh panitia. Jadi monggo untuk bisa melakukan presensi. Lainnya silahkan untuk yang mau bertanya, boleh banget. Ada lagi yang mau bertanya? Atau di chat juga boleh, rekan-rekan. Jadi kita sebetulnya ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol santai, maksudnya yang bisa membantu mahasiswa, intinya yang bisa menjembatani semuanya lah, seperti itu. Apalagi sekarang program magang, semuanya serba merdeka ya. Semuanya serba merdeka, magang merdeka, kuliah merdeka, dan sebagainya. Mau nggak mau itu muncul ide-ide kreatif akhirnya. Seperti itu. Ide-ide kreatifnya banyak banget. Atau teman-teman mungkin bisa langsung open mic aja supaya bisa terlihat seperti apa ya, kita ngobrol gitu ya. Mungkin ini Pak, ada dari Mikael Alexandra Anji Irawan. Perkenalkan, saya Mikael, izin bertanya kepada ketiga pemateri tentang Smart City. Apakah dari 6 indikator yang sudah dipaparkan seperti Smart People, Smart Economy, dan lain-lain, jika salah satu tidak dipenuhi, masih termasuk ke Smart City, Pak? Monggo. Ya, kalau saya masih tetap masuk ya, dalam artian kan itu kan saling menopang satu sama lain. Nah, kalau ada 6 indikator yang tidak terpenuhi, itu kan dalam rangka proses. Namanya proses itu yang saya bilang seperti slide saya yang pertama, itu namanya continuous development ya. Jadi yang berkaitan dengan service itu ya nggak akan ada habisnya, seperti itu ya. Selalu ada yang namanya pembaharuan di sana sini gitu loh, seperti itu. Jadi apakah masuk Smart City? Iya, masuk, seperti itu. Tetap ya, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Rekan. Mungkin sudah jelas sebelumnya, teman-teman banget mau open mic biar kita lebih ngobrol gitu. Saya ingin menyapa teman-teman. Selamat malam ya teman-teman. Monggo, ayo open mic dong. Saya ingin dengar suara teman-teman banget nih. Oke. Halo Mbak. Halo. Hai. Halo Pak. Ya, ini dia. Ya, saya tunggu ya. Suara Mas Mikael. Iya, benar. Monggo Mas. Ya. Saya senang banget ini kalau ada peserta yang open mic gitu. Gimana Mas? Monggo. Untuk prakteknya di lapangan itu kan disinggung tentang web ya, website untuk tanggap darurat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah website dari tanggap darurat ini ibaratnya dari peserta magang, terutama yang mengambil web programming, itu sudah mulai mengembangkan di Desa Wedo Martani, seperti itu. Ya, monggo Pak Ahid atau Mas Wahid nanti. Maksudnya mulai ada pengembangan dari mahasiswa web programming. Berarti maksudnya mahasiswa apakah ada mahasiswa
mahasiswa yang magang di Desa Wedomarta ini terkait web programming gitu. Iya. Oh, Betul, Pak. kalau web programming, kalau saya pantau di beberapa wilayah di Sumatera itu ada tahun 2018 atau 2019, saya lupa. Itu ada itu di Padang dekat ya utara Stadion Magwarjo lah gitu. Itu ada, tapi mungkin kendalanya setelah web itu jadi dan digunakan untuk masyarakat, kemudian selama masih jalannya atau magang itu lancar-lancar saja gitu. Mungkin pengoperasian atau yang melaksanakan tuh lancar, tapi setelah magang selesai dari mahasiswa dan aplikasi tersebut atau web tersebut tidak jalan gitu. Jadi mungkin apakah kurangnya dari teman-teman mahasiswa untuk mengajarkan cara untuk mengelola web yang sudah dibuatkan atau gimana, kan saya juga kurang tahu. Cuma saya mendapatkan laporan saja gitu. Katanya ada dibuatkan web, tapi setelah mahasiswanya pulang tidak magang, webnya tidak digunakan gitu. Padahal webnya itu bagus untuk mendata kependudukan. Jadi di sana sudah mungkin agak lengkap sih, kayak nanti seperti keluar masuk penduduk itu. Jadi nanti kalau ada orang mencari apakah penduduk yang namanya ini, nik ini, apakah sudah pindah atau belum, itu bisa muncul. Mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini, untuk pandemi ini, lebih banyak konsentrasi di temanya COVID-19. Bagaimana mensosialisasikan terhadap warga tentang COVID ini, caranya untuk mengatasi COVID atau gimana gitu. Untuk membuat sebuah dokumentasi itu juga ada. Tapi untuk web kayaknya belum ada tahun ini. Mungkin itu dulu. Ya, seperti itu Mas Alexander. Iya, Mbak. Makasih Pak udah kasih penjelasan. Ya mungkin kalau dari teman-teman mau magang bisa dibuatkan web. Mempermudahkan warga kami gitu untuk ya mungkin betul sih apa yang dikatakan Pak Barka, kebanyakan dari kampus-kampus luar yang mungkin besar juga itu magang di wilayah warga masyarakat. Jadi di sana program yang kurang apa, nanti dari mahasiswa itu biasanya membuatkan sesuatu yang nanti bisa digunakan dalam kemasyarakatan, mungkin kayak ya tadi kayak kependudukan tadi, website dan sebagainya. Ya, kesempatan ya ini berarti buat teman-teman nih. Kesempatan. Pak udah gambaran ke saya, soalnya untuk persiapan. Nah, bagus. Ya, mungkin ada yang lain. Ya teman-teman, boleh banget open mic nih. Saya mau menyapa dulu ya. Di sini ada Mas Andrian, Bagus, Mas Aris, Mas Doaido, Mas Dono, Mas Fajar, Mas Gelang Surya, Mas Dono Prasetyo, Mas Khairul Anwar, Muhammad Asyofilahi, monggo. Ini ada dari pensil art. Wow, ini sepertinya. Selamat malam.
Ya, monggo yang lain. Ini peluang ya, maksudnya kalau kita berbicara sebuah teknologi itu kan berbicara teknologi yang punya sisi kemanfaatan. Saya tuh sangat berharap kita tuh sekarang tuh membangun ekonomi kerakyatan itu ya di daerah pedesaan, kelurahan itu yang harus dibantu dulu, jangan langsung berpikir big dulu ya. Jadi berpikirlah untuk kemaslahatan yang di lingkungan sekitar ya. Nah itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh perguruan tinggi lain, makanya saya langsung memikirkan ke sana. Apalagi dengan pandemi ini sangat butuh sekali mereka, sangat butuh misalnya untuk maintenance web, maintenance jaringan, internet juga yang baik untuk di pedesaan, ya. Itu kan skillnya rekan-rekan kan bisa bermanfaat di sana nantinya. Itu. Ya. Ya mungkin di tahun ini atau sudah menjadi universitas ini sudah bisa untuk ya Pak, magang-magang itu ya. Sudah S1 dan D3 sekarang sudah wajib magang dan itu udah bisa dinilai di TA dan skripsi nantinya. Oh, berarti malah iya langsung ke masyarakat langsung gitu ya. Iya. Terjun ke lapangan. Oke. Jadi kurikulumnya berubah semua. Intinya nanti lebih banyak ke lapangan. Tujuannya apa ya? Biar tadi teknologi tepat guna. Mungkin nanti akan semester 3 aja udah langsung magang nantinya langsung. Jadi biar langsung terjun ke masyarakat. Jadi niru dari Harvard University juga seperti itu. Ya. Yuk yang lain, ini seru nih diskusinya. Oh ya mungkin di sini masih ada teman saya, itu perwakilan dari Karang Taruna Desa Wedomartani, mungkin Mbak Restu Wahyuni, itu pegiat Karang Taruna lah, yang aktif di Karang Taruna. Mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, mungkin bisa diflorkan saja Mbak Restu. Iya boleh, nggak apa-apa. Karena tadi juga pas di rumah juga mau ikut join gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini makasih buat waktunya dari teman-teman yang menyelenggarakan diskusi ini dan juga Mas Wahid tadi sedikit disinggung sama Mas Wahid. Di sini saya perwakilan dari Karang Taruna Desa Wedomartani. Nah, kalau yang sudah dilakukan sama Karang Taruna selama ini sih itu tadi sedikit disinggung terkait dengan channel YouTube. Ya. Nah, terkait dengan channel YouTube itu dari teman-teman Karang Taruna itu menginisiasi adanya channel. Jadi jadi selama pandemi COVID ini warga masyarakat Desa Wedomartani tetap bisa mengakses informasi melalui kanal YouTube, bisa dibuka di WTV Wedo Channel, itu bisa di-subscribe. Nah, info-info terkait dengan info-info yang ada di Desa Wedomartani bisa diakses di sana. Seperti itu kalau dari Karang Taruna. Dan juga ada beberapa terobosan karena akhir-akhir ini kan baru rame podcast gitu ya. Banyak yang membuat podcast. Nah, termasuk juga di WTV itu juga mencoba untuk membuat podcast seperti itu. Jadi ada liputan yang di luar ruangan dan juga ada kita mengundang narasumber-narasumber untuk kita ajak ngobrol di studio kita. Seperti itu. Terima kasih. Nah ini udah kemajuan, ini bisa ada channel YouTube. Sama saya titip info Mas Wahid dan Pak Ahid, ini juga kami juga ada beasiswa
ya beasiswa untuk yang saya share di chat ya, untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar ya, khusus masuk Amikom. Nah ini seperti itu. Minta tolong di share ke masyarakat di Oke, baik. ya. Nah, karena kita juga ada sampai platform 2.400.000 per semester yang dikelola oleh Bantuan untuk biaya pendidikan untuk beberapa prodi gitu loh. Jadi ini artinya ya kami juga punya baratnya CSR untuk ke masyarakat di sekitar. Nah, kalau dengan tidak ada kayak gini kan bingung mau ngasih informasi kemana gitu loh. Jadi Benar. harapan kami juga sama gitu loh. Kami juga harus memberikan kontribusi ya ke lingkungan sekitar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi minta tolong di-share nantinya untuk mahasiswa baru jalan 2021 itu. Ada bantuan biaya hidup 700.000 per bulan per mahasiswa langsung seperti itu. Untuk orang-orang yang masyarakat di sekitar Widomartani dan sekitarnya. Ya. Moga Pak Nur yang lain katanya Mbak Restu keren sekali YouTube-nya, nanti kita tinggal lihat. Nah, Baik, di sini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Khairul Anwar. Saya ingin bertanya, jika saya sedang membangun sebuah jaringan terintegrasi di desa saya selama pandemi ini, dan beberapa hal yang menjadi kendala saya adalah dari segi solusi yang diberikan sosial yang kurang memanfaatkan internet dengan benar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat di desa saya, terutama anak-anak mengenai internet dan jaringan internet yang sudah saya bangun? Ya. Seperti itu, Pak. Itu pengalaman tentang masyarakat. Ya, saya ingin apa ya? Saya ulangi ya. Saya ingin edukasi masyarakat. Kalau biasanya malah kalau di dusun-dusun itu, kalau di tempat saya sudah anak-anak itu sudah sudah mainan internet, walaupun itu yang dimainkan game itu ya, tapi di sisi lain untuk untuk mensosialisasikan gimana yang internet untuk warga itu, kita biasanya mulai dari Karang Taruna dulu, kita koordinasi atau kerjasama dengan Karang Taruna setempat. Itu nanti kita akan melaksanakan program kegiatan-kegiatan yang mengenai program yang akan dilaksanakan masnya tadi gitu. Misal kalau di tempat saya dulu pernah ada yang KKN atau magang, itu berkoordinasi dulu ke Ketua Karang Taruna saya, kemudian Ketua Karang Taruna dan juga mahasiswa itu akan bersosialisasi tidak hanya di teman-teman yang anak muda, tapi juga kepada orang tua gitu. Mungkin dari bapak-bapak kita bersosialisasi mungkin di tempat perkumpulan kalau di dusun kami itu namanya arisan, pas arisan cuma hari apa tertentu. Jadi kita hadir di situ di tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan terkait program yang akan dijalankan gitu. Mungkin kalau di masa pandemik ini mungkin kita koordinasi dulu kepada Ketua Karang Taruna lah. Intinya kita dari mungkin mahasiswa itu mau melaksanakan kegiatan terkait dengan untuk internet lah, yang berhubungan dengan internet gitu. Mungkin itu solusinya, kita harus koordinasi berdekatan lah kita pada
ya minimal Karang Taruna gitu Mbak. Ya, bagaimana kepada Khairul Anwar? Apakah sudah jelas ya? Atau mau Karena ditanya? gini, mungkin tambahan, karena kalau kita langsung ke anak-anak langsung itu sangat susah, apalagi kita koordinasi untuk bertatap muka pun susah. Makanya biasanya mahasiswa yang magang itu berdekatan dulu, cari informasi, dan ketua atau sesepuhnya di sana siapa. Nanti kalau sudah koordinasi lebih enak, untuk mungkin bisa dibantu untuk apa ya pertemuannya itulah, kita bisa terbantu di situ. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Wahid. Bagaimana Mas Khairul Anwar? Atau boleh open mic? Kita biar bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman yang lainnya, silahkan ditanya. Ya, saya tambahan sedikit untuk Mas Khairul ya. Segi sosial yang kurang memanfaatkan internet dengan benar, ini sama seperti di perumahan saya kan, ada beberapa provider yang nggak usah saya sebutkan nanti dikira iklan, ya udah kontrak dengan pengurus RT RW dan sebagainya. 3 provider ini ya provider besar lah ya, masuk 3-tiganya. Nah itu kan sebenarnya impact-nya bagus ke masyarakat. Dalam artian ada juga yang di tempat saya tinggal ini mahasiswa yang ngontrak dan sebagainya. Jadi pengurus RT-nya itu akhirnya apa, mau nggak mau mereka buat semacam tempat makan ringan ya. Tempat makan ringan, ya contoh kayak best sellernya mahasiswa kan, angkringan dibuatin aja kayak gitu. Otomatis apa? Jadi nongkrongnya banyak. Jadi otomatis mahasiswa juga banyak nongkrong di situ. Ekonomi masyarakat di situ juga hidup. Keamanan juga jalan karena kan mahasiswa nongkrong sampai malam sampai pagi dan speed internetnya juga termanfaatkan dengan baik. Nah, kalau pemanfaatan internet mereka ngakses apa kan nanti kita kembalikan ke behaviornya masing-masing mahasiswa. Tapi sejauh ini yang kita lihat sih mereka memanfaatkan tugas, sering juga kadang-kadang nongkrong ngikutin kuliah dosen dan sebagainya. Nah itu akhirnya. Jadi sebetulnya bikin dulu tempat yang nyaman sih untuk tempat nongkrong dan sebagainya. Kalau udah nyaman kayak gitu ya mesti maksimal pemanfaatannya. Gitu. Ya, mungkin itu Mbak Nur. Baik, terima kasih Pak Barka. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum presensi, silakan presensi di kolom chat, sudah disebarkan link presensinya. Nanti dari presensi akan kami sampaikan sertifikat yang dari Ngobrol Santai bareng FK Part 8 ini ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akan mengakhiri acara pada kesempatan kali ini. Sudah? Tidak ada? Oh, ini Pak. Sebetulnya jaringan sudah terbangun di desa saya. Kebetulan ini desa saya sendiri. Nah, saya ingin mengedukasi anak-anak di desa saya. Oh, terima kasih banyak atas semua saran-sarannya. Oke, tadi bukan pertanyaan ternyata. Berarti sudah jelas ya, Khairul Anwar. Proses, ya apa-apa itu proses berjalan aja namanya. Mungkin boleh tahu desanya mana? Karena kalau di desa yang mungkin belum ada internet itu malah sepertinya apa ya, pengen ada internetnya gitu loh. Tapi kok Wonorejo Puncang, mau Kabupaten Kediri. Saya kira di Yogyakarta.
Oh, oke Mas, terima kasih. Ya mungkin saran saya seperti itu sih. Kita harus tidak bisa sendiri, tapi kita harus bekerja kelompok sih. Dengan mungkin Masnya di desa sendiri mempunyai ada mungkin Karang Taruna, itu dimanfaatkan gitu aja. Seperti itu ya, Mas Khairul Anwar. Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Jangan lupa presensi di kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri saja. Karena sudah menunjukkan pukul 8:47. Dan untuk kritik dan saran, silahkan isi di link feedback. Saya minta teman-teman ya untuk mengisi agar acara ini mendapatkan bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Baiklah, acara yang terakhir yakni penutup. Dengan menutupnya acara ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah, alamin. Saya tutup acara webinar ngobrol bareng Evika pada kesempatan kali ini. Saya selaku Nur Karimah undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para pembicara yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan men-sharing pengalaman mereka. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada para peserta yang sudah mau bergabung dan mendengarkan materi. Semoga pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat banyak ya, seperti itu, dan bisa diterapkan, dan yang paling penting bisa diterapkan di kehidupan masyarakat seperti itu. Ya, monggo di sini juga udah ada peluang untuk magang, dan ini sangat penting banget menurut saya untuk teman-teman juga. Monggo. Jadi seperti itu. Saya Nur Karimah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, Foto